Dengan kondisi tangan terikat, Samuel dibawa ke ruang penyidik di Treskrimum untuk menjalani pemeriksaan. Samuel Ardi Kristanto adalah pembeli tanah yang diduga mengusir nenek Elina dari kediamannya di Jalan Dukuh Kuwukan, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya mengusir pemirsa, nenek Elina, Samuel yang diduga menggunakan jasa ormas untuk melakukan aksinya juga membongkar dan meratakan bangunan yang ditempati nenek Elina. Pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Samuel dijerat pasal 170 KUHP terkait dugaan tindak pidana pengrusakan. Ya, hari ini kami sudah melakukan bagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk yang MY gimana, Pak? MY tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. SAK ini pasal berapa? Pasal 170 KUHP, ya, terhadap siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, yang ancamannya 5 tahun lamanya. Langsung dilakukan penahanan? Setelah pemeriksaan nanti, data sesuai dengan KUHP ya, kita akan melakukan penahanan nanti. Peran Cuma SAK 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya? Ya, sementara yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan SA ini perannya sebagai apa? Ya, Dan perannya. SAK. ditangkap karena perannya Kita sebagai apa? melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Dia Otaknya berarti ya? menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya, kalau dalam pemeriksaan ini sedang kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SAK ini. Wah, Oke. udah ketangkap tuh ya? Udah ketangkap ya. Jadi ada 2 hal yang bermasalah. Satu, tidak ada putusan pengadilan. Iya. Ini urusan perdata yang kita tidak tahu kebenarannya kayak apa. Tiba-tiba semena-mena mengosongkan rumah, mengusir orang tua dan menghancurkan rumah itu dan mengambil semua isi barang itu benar-benar kayak di negara anta berantah gitu loh. Iya. Kok ada sih ormas Iya. bisa kayak begitu tuh? Iya, Gimana iya. gitu di negara yang patuh dengan hukum? Terus memangnya Samuel ini rumah itu punya dia yang beli. Emangnya nggak ada atasannya Samuel? Ya pasti ada lah. Ini pasti ada lah. Jadi jangan nanggung-nanggung nih polisi. Ungkap tuh semuanya, orang BPN-nya kalau terlibat, semua tuh RT, RW, Iya. periksa semuanya sebagai saksi untuk memperkuat jangan sampai ini terulang lagi. Iyalah. Karena pengalaman saya nih ya, ngurusin tanah begini, itu semua aparat desa tuh terlibat. Semuanya tuh kong terlibat. kali kong ya? Semuanya udah. Jadi saya baru tahu nih, kalau ada tanah Iya. diincar sama developer, itu mereka pakai RT, RW, lurah tuh dipakai semuanya untuk sama centeng-centengnya ini. Jadi sepakat tuh mereka, ini yang punya tanah ini siapa aja, tolong dibeli Iya. dengan ancaman, dengan apa untuk Jual jual. rumahnya. Itu clear terjadi dan itu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi Ya nasib orang kecil kan begitu ya? Iya. Oh, iya pasrah aja udah. Mau gimana pasrah. lagi? Yang kedua, kalau kita ikat bentuk kayak girik apapun, itu bukan bertanda bahwa kita memiliki rumah itu loh. Karena kalau kita membeli rumah atau membeli tanah, kita dapat sertifikat. Itu nggak cukup cuma sertifikat. Iya. Kita harus ada yang namanya SPH, surat pelepasan hak dari orang yang jual. Kalau nggak ada itu, nggak bisa tuh belum ditinggal. sah Kan dia. orang udah meninggal juga. Iya. Orang udah meninggal. Ada nggak warisnya? Ada nggak ahli warisnya, ada nggak ininya gitu. Iya, Jadi iya. Itu rumit tuh. itu rumit. Jadi urusan tanah di negeri ini itu lebih rumit daripada nyari jarum di dalam jerami. Itu rumit banget. Kita mau ngurus tanah ini ya, kita punya tanah, kita turun temurun tinggal di sini, terus tapi kita pengen bikin Sertifikat. sertifikat Iya. dari Girik karena orang tua kita meninggal. Iya, itu rumit ya? Itu rumitnya minta ampun. Iya.
Ada juga bentuk sertifikatnya pada akhirnya ahli waris semua namanya. Iya. Ya kan? Iya benar. Iya, jadi misalnya ada 4 ahli waris, berarti rumah itu atas nama 4 orang. Iya. Iya benar gitu. Karena saya ngalamin juga. Iya gitu kayak ya? gitu. 4 orang ahli warisnya namanya. Lah, tiba-tiba baru setahun udah jadi sertifikatnya, ahli waris yang pertama meninggal. Iya. Lah repot lagi. Ngurus lagi kan? Terus lagi. Anaknya 3. Berarti kan Namanya 6. banyak situ ya. Iya. Namanya banyak 6 gitu. Gimana caranya supaya mudah ya? Ya jadi memang ini urusan apalagi di daerah ya. Iya. Di daerah yang administrasinya belum bagus dan rata-rata itu semua suratnya itu kadang cuma letter C Iya, letter C atau girik. dan itu adanya kan di kelurahan kalau di desa. Iya, benar. Semuanya tercatat di kelurahan. Jadi lurah tuh tahu ini sawah siapa, ini yang punya. Oh, ini udah meninggal nih yang punya nih. Pak Haji ini udah meninggal nih. Terus anaknya juga bingung kan. Iya. Tanah gue yang mana aja. Suratnya juga bingung ditahan. Iya, didiemin. Didiemin aja sampai orangnya lupa sampai pada meninggal dipakailah. Apalagi kalau ada tanahnya kena jalan tol. Wah, udah itu udah dia surga banget tuh Pak. Dijual aja sama saya. Iya. Nah, itu tuh kelakuan para mafia-mafia begundal ini nih yang harus di Itu kalau kayak gitu jackpot tuh ya mereka. Wah, ya. bukan jackpot lagi gitu. Bukan jackpot lagi gitu. Nah, Ada ini video lagi? Ada video lagi satu nih. Kita lihat yuk. Samuel. Benar. Iya, Pak, benar. Benar. Seolah-olah. Benar. Aku tanya. Samuel tinggal di mana? Kita mau ke sana. Bila Valencia, Pak. Omong kosong kalau sama nggak tahu. Benar. Nggak mungkin. Saya nggak tahu. Nggak mungkin. Begitu doang. Iya. Itu dia lagi ngobrol sama RT. Ya. Ini wakil wali Wali kota kota, Armuji lagi ngomong sama RT-nya. RT-nya ditanya, Nggak mungkin lu nggak kenal Samuel. lu nggak mungkin nggak kenal sama Samuel. Lu nggak tahu rumah ini punya Bu Bu Elina. Elina. Iya. Terus lagi dihancurin, lu ngapain aja? Terus dia gagap-gagap ngomong, iya saya kenal, tapi dia udah punya dia. Si wali kota benar, bukan berarti lu punya sertifikat, artinya lu punya hak untuk menghancurkan rumah. Iya. Ini kan sama aja kayak debt collector kan? Iya, bener. Dia ada orang punya utang, terus karena dia nggak mampu bayar, terus lu berhak gitu ngambil motor, ngambil semua isi kan nggak berhak, nggak boleh. Sama kayak gini, jadi kita dukung ketegasan polisi untuk menindak manusia-manusia begundal kayak begini nih. Iya. Plus juga pemerintah ya untuk tegas gitu terhadap oknum-oknumnya ya, terutama aparat-aparat di daerah ini yang aparat-aparat ya, RT, RW, Iya. kelurahan. Masa iya sih nggak tahu gitu. Lagi juga kalau misalnya mau diambil rumahnya, ya udah diambil aja dulu akuisisi sampai clear. Iya. Iya kan? Jangan Oke. langsung Atau pasang papan lah Itu misalnya. kayaknya rumah kayak- ini masih dalam proses Kayaknya tuh memang dia mau sengketa. menghilangkan barang bukti. Jadi dia ambil, hancurin langsung. tiba-tiba dihancurin Dihancurin aja Iya. gitu. Jadi mau dibikin apa emang ya Dia, minimarket? dia lupa. Tuhan tuh nggak tidur, Om Samuel, Yasin, para ormas ini. Tuhan tuh nggak tidur. Mungkin ini bukan yang pertama kali kalian lakukan. Dan Tuhan tuh udah marah cara Anda mengambil dan menjolimi orang tua, ibu ini, itu membuat Tuhan marah loh. Kalau lu semua kagak nggak insaf ya, Iya. nggak tobat gitu, oh gila banget. Disangkanya udah Agustus nih, oh Iya. aman nih, udah September, Oktober, akhir tahun, wah kayaknya jadi barang nih, Iya. rumah udah hancur, wah Iya. keren nih udah. Ternyata nggak semudah yang dibayangin. Iya, kena Hidup itu juga. tidak Ini ada lagi nih ya? Iya. Video, coba kita lihat ya. Ini waktu neneknya dibawa ini. Orang ke Barreskrim ya? Iya. Didampingi kuasa hukum Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan kasus pengusiran paksa yang dialaminya. Kasus tersebut terjadi pada awal Agustus lalu, di mana sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Dukuh Kowukan, Sambi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh tahun, sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga alami luka fisik. Beberapa hari kemudian pemirsa, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Mantas Malika.
Ya, dari nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar terus baru diturunkan. Kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi setelah kita naikkan penyidikan. Sebenarnya kasus ini sudah kami atensi, concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Aduh, kasihan ya nenek ya. Ngelihat wajahnya aja kita nggak tega Iya, sebenarnya. bener-bener. Oh, ada orang yang Ada. tega ya. Itu ormas udah kebanyakan makan duit kali ya. Kalian tuh apa sih manfaatnya bener deh? Iya. Cuman jadi centeng, jadi toke, orang-orang yang punya duit, Iya. dan menjolimi orang. Padahal kalian sendiri nggak tahu persoalannya. Iya. Kan orang ormas itu kan. Yang Bro, penting ada duitnya. Ini nih, misalkan gue Iya. Samuel ya. Hmm. Halo bro, Iya. jawab dong. Oh iya iya. Halo bro. Iya. Ini nih ada handphone nih. Iya, iya. Bro, Gimana, minta gimana? bantuan nih bro. Apa tuh? Ini ada rumah di Ah. Kedaung situ. Ah. Udah gua beli, Ya. cuma yang punya rumah ini kagak mau keluar-keluar. Bisa dibantu nggak? Ah, iya. Gampang itu mah urusannya. Asal jelas aja. Aman itu. Jelas Nomor nih rekening ya? masih yang lama kan? Mah, aman. Ya, udah. yang itu ya, yang Swiss ya, yang Swiss kan, Iya, yang biar nggak dilacak PPATK. Oke ya. Iya, bener ya. Tapi bisa aman nggak nih? Aman. Senyap ya? Senyap Ah, itu pokoknya. nanti yang jaga siapa di sana? Ada nenek-nenek. Ah, cuma nenek-nenek doang. Udah 70-80 tahun lah. Ya, iyalah. Kecil itu. Aman ya? Aman. Tapi kalau ketahuan apa gue nggak terseret ya? Iya, udah. Oke kalau Aman-aman. gitu. Berapa Ya. lama nih pekerjaan? Besok kelar itu. Serius nih? Iya. Oke kalau gitu. Oke. Iya, jangan lupa ya. Ya, nanti gue transfer. Iya, benar. Ya, Ya. nanti kalau udah sukses, gue tambahin. Ah, gitu baru pengertian. Itu anak lu yang udah lulus belum kerja ya? Belum. Kerja di perusahaan gua aja. Bener ya? Aman kan? Oke, cengli kalau gitu. Iya, aman. Iya. Oke. Oke. Oke ya, bro. Thank you Oke. ya. Yuk. Iya. Udah gitu doang tuh. Biasanya tuh. Nah, lu kan nggak tahu masalahnya apa. Lah iya. Nggak tahu bener atau enggak. Pokoknya asal aman aja. Kalau ormas yang Aman bener jelas. kan, Udah. bro. Tapi sorry nih, ini sesuatu jelas kak. Nah, nggak mungkin nanya sedetail itu.